Ya, saudara, di segmen ini ada 3 topik pilihan di berita utama yang kami siapkan untuk Anda. Yang pertama, soal 32 nama dipanggil Patrick Kluivert untuk melakoni pepusatan latihan di Bali jelang melawan Tiongkok, mengawali ulasan 3 topik terhangat dalam sepekan. Dilanjutkan dengan keabsahan ijazah Jokowi yang masih diragukan oleh Roy Suryo, serta operasi militer yang diluncurkan di wilayah Gaza. Ya, jaga asa lolos Piala Dunia, Timnas Indonesia siap menghajar Tiongkok dalam pertemuan kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti. Kemenangan mutlak menjadi syarat bagi skuad Garuda untuk bisa menembus turnamen sepak bola terbesar sejagat. Apalagi Indonesia mengemban misi balas dendam setelah kalah 1-2 dari Tiongkok di pertemuan pertama saat diarsiteki oleh Sinteyong. Tensi tinggi diprediksi akan tersaji di GBK 5 Juni mendatang dan nantinya akan terbang ke Jepang untuk bermain tandang. Lalu bagaimana persiapan Patrick Kluivert untuk tetap menjaga asa merah meraih putih tiket Piala Dunia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama FIFA Director meninjau fasilitas dan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu pagi. Menjelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia kontra Tiongkok 5 Juni mendatang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu pagi. Tak sendiri, kali ini Erick Thohir bersama FIFA Director Theodor Giannikos dan jajaran terkait mengecek kondisi rumput GBK. Usai melihat kondisi rumput, ET beralih untuk mengecek kondisi tribun VIP. Pada kunjungannya ke GBK, saudara, PSSI ingin memastikan seluruh komponen penyelenggaraan hingga kualitas lapangan dalam kondisi terbaik. Juga akses penunjang untuk para pecinta sepak bola tanah air yang akan datang menyaksikan skuad Garuda 5 Juni nanti. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk 2 pertandingan terakhir melawan Tiongkok dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Mayoritas pemain yang dipanggil masih langganan timnas sejak era Sinteyong, serta pemain naturalisasi baru seperti Dan James, Joy Pelupessy, dan Ole Romede. Skuad ini menunjukkan kombinasi pemain lokal dan diaspora dengan 16 pemain berkarir di luar negeri, 12 diantaranya pentas di Liga-Liga Eropa. Nantinya hanya akan ada 23 nama yang masuk daftar susunan pemain dalam satu pertandingan. Peluang Emil Audero untuk menjadi starting 11 melawan Tiongkok sangat besar. Meski Emil gagal membawa Palermo promosi ke Serie A Italia, kegagalan ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini belum menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Tentu, absennya Martin Paes membuat Emil berpeluang besar diturunkan oleh Kluivert saat melawan Tiongkok. Dari 32 nama pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, tidak ada nama salah satu juru gedor timnas Ragnar Oranmangun dan pemain belakang Elkan Bagot. Elkan tidak masuk daftar Garuda Calling meskipun kabar yang beredar Elkan saat ini sedang liburan di Bali, yang dimana Bali telah dipilih menjadi tempat pemusatan latihan timnas. Tentu hal ini menimbulkan spekulasi di publik, saudara. Memang sebelumnya Elkan sempat menolak dipanggil timnas pada awal Maret dengan alasan ingin fokus membela klubnya yaitu Blackpool setelah cedera panjang. Oranmangun ini memang kemarin menyampaikan ke kita bahwa dia kena sakit dan harus ada proses penyembuhan karena kesehatan sangat penting pasti ya, sehingga kita juga support Oranmangun untuk bisa istirahat sehingga dia tidak masuk dalam Garuda Calling. Sementara yang kedua yang ramai juga adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah ini ya udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain, dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di permainan di klubnya, walaupun mungkin lagi libur tapi tetap aja dia fokus di sana.
Stefano Lillipali kembali dipanggil setelah cukup lama namanya tidak masuk daftar pemain timnas. Bahkan performanya sangat bagus bersama Borneo FC di musim 2023-2024. Lillipali tidak dilirik Sinteyong sama sekali. Terakhir kali Lillipali bermain untuk timnas yaitu pada September 2023 saat laga uji coba internasional melawan Turkmenistan. Lillipali dapat diplot menggantikan Ragnar Ormangun maupun Marcelino yang terkena akumulasi kartu sebagai juru gedor Indonesia. Begitupun dengan kembalinya Asnawi Mangku Alam yang mencuri perhatian publik. Asnawi tidak dipanggil oleh timnas saat menghadapi Australia dan Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Kesempatan ini harus dimanfaatkan Asnawi untuk menebus kegagalan sebagai kapten tim di pertemuan pertama melawan Tiongkok. Saat itu Indonesia kalah 1-2 dari Tiongkok. Topik lainnya, dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo belum usai meskipun hasil forensik Puslapor Mabes Polri menjelaskan ijazah tersebut identik dan otentik. Namun rupanya hasil itu tidak memuaskan hati pakar telematika Roy Suryo. Roy masih ragu terhadap keaslian ijazah Jokowi dan menganggap hasil uji laboratorium belum dianggap final. Alasannya, polisi tetap tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi. Lalu apa langkah yang akan diambil oleh Roy Suryo selanjutnya? Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menilai ijazah Jokowi di SMA Negeri 6 Solo dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada asli. Jokowi memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM. Mengenai ijazah Jokowi, Puslapor sudah menguji dokumen asli milik Jokowi dengan pembanding 3 rekan mahasiswa di fakultas yang sama. Barreskrim pun memutuskan menghentikan penyelidikan laporan yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis ini karena tidak menemukan tindak pidana. Kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Sementara menanggapi hasil uji Barreskrim pada ijazah Jokowi, Roy Suryo menyebut Barreskrim hanya menyatakan identik. Roy mempertanyakan apakah telah melakukan uji keaslian pada ijazah Jokowi. Sehingga menurut Roy Suryo, uji lapor bukanlah akhir pembuktian. Hasil final ditentukan oleh pengadilan. Roy juga menuntut agar ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik, bukan hanya narasi. Ini belum apa-apa, ini masih panjang prosesnya, masih harus ada nanti keterangan ahli yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. Dan hasil tadi itu tidak menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat itu nggak membutuhkan naratif yang seperti itu. Yang dibutuhkan adalah ijazahnya diperlihatkan, ini loh ijazahnya. Dan kalaupun dikatakan, perhatikan detil. Tadi kalimatnya adalah ini adalah identik, bukan otentik. Identik itu apa? Identik itu ada diidentifikasi dengan sampel-sampel. Sekarang sampelnya itu gold standard atau enggak? Joko Widodo mengapresiasi hasil uji lapor Barreskrim terkait keaslian ijazah Jokowi yang diadukan ke polisi. Jokowi bilang Barreskrim sudah sangat detail melakukan cross-check ke sejumlah pihak hingga memeriksa bukti-bukti sebelum menyatakan keaslian ijazahnya. Bahkan polisi juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah teman Jokowi. Jika ada pihak yang masih meragukan ijazahnya, Jokowi bilang nanti dibuktikan di sidang. Memang asli. Di Barreskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada. Kayaknya Barreskrim kan memang melakukan investigasi itu ya nanti di sidang.
Lalu bagaimana dengan kelanjutan laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya jika kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dihentikan polisi? Tetapi dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi kepada Roy Suryo CS tetap bergulir. Dan topik ketiga, di tengah harapan atas gencatan senjata permanen di Gaza, namun yang datang kini justru serangan masih bertubi-tubi dalam operasi militer terorganisasi yang kembali diluncurkan Israel. Melalui serangan itu, saudara, Israel bermaksud merebut Gaza dan mengambil kendali lebih besar atas distribusi bantuan ke Gaza. Lebih dari 140 orang tewas dalam 24 jam sejak serangan kembali diluncurkan. Kapankah perdamaian terjadi di tanah Gaza? Warga Gaza pun kembali terusir. Di Jabalia Utara Gaza, warga merasakan nestapa karena terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya setelah Zionis Israel kembali menyerang Gaza lewat operasi pasukan darat. Sejumlah keluarga berduyun-duyun keluar dari wilayah Jabalia yang diserang Israel. Israel membela diri menyerang Jabalia untuk menyisir lokasi persembunyian kelompok Hamas. Padahal kenyataannya ratusan nyawa warga yang mayoritas perempuan dan anak-anak melayang sia-sia. Setelah negosiasi gencatan senjata menggantung, Israel malah memulai operasi militer darat di Gaza pada Minggu 18 Mei lalu dengan nama operasi kereta perang Gideon di utara dan selatan jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Netanyahu, operasi itu digelar untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera. Tetapi kenyataannya, saudara, sebelum ada operasi kereta perang Gideon saja, korban warga sipil Palestina yang tak berdosa sudah berjatuhan. Bahkan serangan Israel menyasar rumah sakit, petugas medis, dan jurnalis. Hati ibu mana yang tak terkoyak saat melihat buah hatinya sudah terbujur kaku. Kesedihan mendalam dirasakan seorang ibu, Mahmud Al-Lol, yang menangisi jenazah putrinya yang tewas dalam serangan udara Israel. Di Jabalia, Gaza Utara, serangan Israel menyasar rumah dan tenda yang digunakan warga sebagai tempat penampungan dan menewaskan satu keluarga yang berjumlah 9 orang. Israel menargetkan banyak rumah sakit di Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia. Dalam serangan terbarunya, pesawat tak berawak atau drone Israel menghantam rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Selain itu, pasukan Israel melancarkan serangan darat di utara dan selatan Gaza yang disebut sebagai operasi kereta perang Gideon. Kementerian Kesehatan Gaza bilang rumah sakit menjadi tidak dapat diakses. Korban luka pun akhirnya tidak bisa memperoleh perawatan. Beberapa hari sebelumnya, rumah sakit Eropa di Gaza juga tidak dapat beroperasi lagi karena serangan Israel. Demikian 3 topik terhangat dalam sepekan kali ini. Nantikan topik-topik menarik berikutnya. Saudara, usai jeda di berita utama, warga Bandung dan bobotoh dari penjuru Jawa Barat merayakan pawai kemenangan back-to-back Liga 1 Persib Bandung di Gedung Sate. Info selengkapnya usai jeda.